Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang fermentasi. Kemudian langsung saja mari kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat fermentasi. Fermentasi merupakan satu teknik pengolahan makanan dari bahan pokok menjadi makanan siap saji dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan pangan tersebut. Fermentasi juga berfungsi sebagai pengawet sumber makanan. Pada proses fermentasi, mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang secara aktif, sehingga mampu merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Secara umum, tujuan fermentasi itu untuk menghasilkan suatu produk turunan. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas produk fermentasi yaitu asam, garam, suhu, oksigen, mikroorganisme, serta alkohol. Berdasarkan kebutuhan organisme, fermentasi digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, fermentasi aerob adalah fermentasi yang melibatkan penguraian abstrak atau jenis bahan pangan dengan adanya oksigen. Kemudian yang kedua, fermentasi anaerob, yakni terjadinya penguraian substrat tanpa adanya oksigen. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari fermentasi. Kelebihan fermentasi yaitu akan adanya nilai gizi yang lebih baik daripada bahan asalnya. Selain itu, kelebihan fermentasi juga bisa membuat makanan lebih mudah dicerna. Sementara kekurangannya yaitu membuat tekstur makanan berubah dan lebih permeable atau berpori terhadap air pengolahan. Hal itu terjadi karena kapang dengan miseliumnya bisa masuk ke dalam makanan. Hal yang menjadi kelemahan fermentasi lainnya yaitu adanya kemungkinan akan terjadi keracunan pada beberapa jenis makanan dari hasil fermentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk dari hasil fermentasi. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh produk dari hasil fermentasi, yaitu seperti tempe, tapai singkong, yogurt, kecap, keju, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari contoh produk-produk hasil fermentasi itu, yaitu contohnya yaitu seperti cara pembuatan tempe. Jadi tempe ini dibuat melalui proses fermentasi. Nah, dalam proses fermentasi ini membutuhkan waktu kurang lebih dalam 2 hari dengan suhu ruangan yang cukup normal. Jika kacang kedelai sudah ditutup secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai macam hidangan. Jadi, tempe ini merupakan bahan makanan yang terbuat dari hasil proses fermentasi kacang yang menggunakan jamur. Nah, pada umumnya tempe ini dibuat secara tradisional, dan tempe ini merupakan bahan makanan yang bersumber dari protein nabati. Jadi, tempe ini juga mengandung banyak sekali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu proses atau tahap fermentasi. Tahap yang pertama yaitu persiapan medium fermentasi. Medium yang digunakan adalah medium cair yang terdiri dari 2 macam larutan. Larutan pertama berisi garam-garam nutrisi untuk pertumbuhan ragi, sedangkan larutan kedua adalah substrat yang umumnya berbentuk larutan glukosa dalam air. Nutrisi yang diperlukan dalam medium pertumbuhan ragi antara lain unsur N, O, H, Mg, K, S, dan Ca. Glukosa berperan sebagai sumber karbon dan sumber energi. Kadar senyawa-nyawa yang diperlukan supaya medium dapat mendukung pertumbuhan ragi secara optimal.
Yang kedua yaitu tahap sterilisasi. Sterilisasi dilakukan terhadap bahan dan alat agar terbatas dari kontaminasi mikroorganisme lain. Sterilisasi perlu dilakukan karena kontaminasi mikroba lain akan memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan, seperti yang pertama yaitu kontaminan meningkatkan persaingan di dalam mengkonsumsi substrat. Yang kedua, kontaminan dapat menghambat proses metabolisme, dan yang ketiga yaitu kontaminan meningkatkan substrativitas sehingga dapat mengacukan pengukuran. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap penyiapan inokulum. Setelah seluruh alat dan bahan steril dilakukan proses inokulasi Saccharomyces cerevisiae dan dari biakan murni. Sebagai inokulumnya adalah biakan ragi, komposisi medium starter adalah sama dengan komposisi media. Inokulum tersebut dimasukkan ke dalam campuran larutan nutrisi dan substrat yang diambil sebagai dari fermentor dan dimasukkan ke dalam wadah tertentu. Dan tujuan dibiarkannya ragi dalam starter adalah mengadaptasikan sel terhadap media fermentasi. Selanjutnya yaitu biarkan diusahakan berada pada akhir fase logaritmik. Yang keempat, tahap pelaksanakan fermentasi. Tahap ini dimulai saat inokulum yang telah beradaptasi dalam medium dimasukkan dalam medium di fermentor. Pelaksanaan fermentasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu nutrisi, substrat, dan inokulan dimasukkan ke dalam fermentor yang dilakukan secara aseptis. Nutrisi dimasukkan ke dalam fermentor sebelum disterilisasi dalam autoclave. Substrat dan inokulan dimasukkan dengan cara memasukkan mulut intel dengan kapas yang dibakar. Dan yang kedua yaitu kemudian dilakukan kecepatan aerasi dan agitasi. Aerasi berfungsi sebagai penyuplai oksigen untuk sel ragi dan disuplai dalam bentuk gelombang gas. Selain itu, ada pula proses teknik fermentasi untuk makanan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pengolahan bahan baku. Bahan baku yang akan difermentasikan terlebih dahulu diolah menjadi substrat dengan cara menghaluskan pada bahan baku padat atau dengan cara menghantar pH. Selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu tahap sterilisasi. Tahap sterilisasi yaitu berikut: bahan substrat disterilkan agar tidak terkontaminasi oleh mikroba lain yang dapat mengganggu proses. Yang ketiga yaitu tahap fermentasi. Proses fermentasi biasanya dilakukan dalam bioreaktor. Yang keempat yaitu tahap pemisahan hasil. Pemisahan antara produk dan residu hasil sampingan dapat dilakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang kelima yaitu tahap pengolahan hasil. Produk yang sudah dihasilkan diolah lebih lanjut dengan menambahkan zat adiktif untuk menambah aroma atau warna yang lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu tahap produk akhir. Produk akhir merupakan produk yang telah siap disiapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Sekian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.